Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'budi ala dawa'il bil karami wal ihsan kulla yawmin fi sa'nin wa kullu man alaiha fanin wajibka wajhu rabbuka sul jalali wal ikram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi wahiyatihi wa rububiyyatihi wasma'ihi wa sifati wa af'aluhu wa af'ali wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihuhu wa haliluhu sayyidul awwalin wal akhirin wa hatamar rasulil ajmain salawatullah wa salamu alaihi wa ala ahwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala ali wa sa'ir sahabati min mansarala nahjihi ila as-sawajalla bihini kitabil asis wa salikal badihinna wa sarafin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
melalui mimbar ini saya mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kini telah tiba kepada kita bulan haram yang kedua, yaitu bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada 10 hari pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya di dalam Al-Quran sebagai tanda dari kemuliaan dan keutamaan bulan Zulhijjah. Sebagaimana firman-Nya berbunyi, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Para utusan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji yang datang dari segala pelosok bumi ke tempat yang suci dengan melepaskan diri dari segala kegiatannya dengan sesuatu selain Allah. Mereka datang dalam keadaan amburadul dan berdebu hanya untuk bertemu dengan Tuhannya di tempat yang mulia itu. Mereka datang untuk menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya sebagai berikut. Yashhadu manafi'a lahum yazkuru ismallahu fi ayyamin ma'lumat ala marsakahum min bahimatil an'am fakulu minha watimu al-basil fakir, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lagi kirimkanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Sesungguhnya mereka sangat beruntung karena mereka telah berdatangan dari tempat yang jauh untuk ketemu dengan Allah di tempat yang maha suci seperti Ka'bah, Arafah, Musdalifah, Mina. Mereka sangat beruntung karena mereka dapat wukuf di tempat-tempat yang suci. Mereka sangat beruntung karena kedatangan mereka hanya didorong oleh perasaan takut kepada Allah dan berharap mendapat ridha darinya. Mereka tidak terhalangi oleh dunia untuk memenuhi panggilan Tuhannya yang maha mulia. Mereka segera memenuhi panggilan Tuhannya karena yakin bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya keuntungan seseorang yang melakukan ibadah haji sesuai dengan tuntunan manasik haji. Ia akan mendapat pahala yang luar biasa besarnya karena ikhlas sepenuhnya hanya untuk Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari-hari yang utama ini para jamaah haji bersama-sama memperbanyak doa, kalimat tahlil, tahmid, takbir,
dan segala macam zikir. Tuhan kita maha dekat, maha dermawan, maha kasih sayang. Dialah yang mengabulkan segala doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, lagi maha dermawan, dan suka memberi maaf. Maka maafkanlah kami, ya Allah, ya Rabb. Gunakanlah waktu ibadah haji ini sebaik-baiknya sebelum waktunya lewat. Hidup adalah kekayaan, dan perkembangan hari demi hari sangat terbatas. Demikian pula jiwa dan usia tidak panjang, dan tidak seorang pun yang dapat menjamin berapa lamakah hidupnya ke depan. Sebaiknya di awal bulan Zulhijjah ini kita banyak mengingat kematian. Tidak seorang pun yang mengingat kematian kecuali ia akan lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Ia tidak ingin kekal abadi di dunia yang penuh kesulitan, karena apa saja yang ada di dunia akan lenyap seketika, dan yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Meskipun beliau adalah manusia yang paling utama, akan tetapi perhatikanlah, sesungguhnya orang yang sangat mencintai dunia, dia tidak akan pernah menafkahkan hartanya. Bagaimana kelak hari kemudian kalau diminta pertanggungjawaban? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hendaknya kita ingat bahwa kita akan mati seperti mereka. Kita akan dilupakan seperti mereka. Kita akan menghuni kubur seperti mereka. Tubuh kita akan dihancurkan oleh tanah seperti juga mereka. Dan kita kembali menjadi tanah seperti mereka. Yang tersisa hanyalah ruh dan tubuh kita menurut ilmu Allah. Apakah kita akan diberi kesenangan atau kesengsaraan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal abrari lafi na'im wa innal fujari lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan surga, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu berada dalam tekanan api neraka yang berkobar-kobar. Mereka dibakar dalam api yang menyala-nyala. Mereka tidak akan dapat menyembunyikan dari apa yang beliau saksikan sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semua kita ini selama masih mempunyai kesempatan dan kita masih hidup, masih mampu mengerjakan amal-amal soleh, terutama pada malam-malam di bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, begitu pahalanya cukup dilipat gandakan. Dosa-dosa akan dihapuskan, kedudukan akan ditinggikan derajatnya, doa akan dikabulkan, khususnya di hari Arafah. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baik mungkin untuk meraih keuntungan yang sangat besar. Di awal bulan Zulhijjah ini
Saya anjurkan mari kita puasa 9 hari. Kalau sekiranya tidak mampu 9 hari, mari kita berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Kalau sekiranya tidak mampu berpuasa 2 hari, maka marilah kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan insya Allah besoknya kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, dan sesudah itu kita akan berkorban bagi orang yang mempunyai kemampuan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pergunakanlah waktu-waktu ini sebaik mungkin untuk memperbanyak amal-amal kebajikan, menghindari segala perbuatan dosa. Perkuatlah iman kita. Godaan apapun yang kita hadapi, insya Allah berkat bulan Zulhijjah ini, maka godaan itu akan terusir dengan sendirinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak suatu amal yang dikerjakan seseorang dalam hari-hari yang disukai oleh Allah kecuali amal kebajikan, maka kerjakanlah amal kebajikan itu. Pada suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal kebajikan di awal bulan Zulhijjah ini mana yang lebih afdal ketimbang kita berperang fi sabilillah?" Lalu Nabi menjawab, "Kalau kita berperang di jalan fi sabilillah, tidak membawa harta perang, lalu kita menang, tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi," kata Nabi, "kalau kita berperang di jalan Allah, membawa berkas senjata, lalu meninggal dunia, ini lebih berat, lebih bagus ketimbang kita berpuasa awal bulan Zulhijjah." Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita momentum Idul Adha ini kita harus menyantuni dan bersedekah kepada orang lain pada hari-hari itu yang pahalanya sangat besar. Karena sedekah pada hari itu sangat dibutuhkan oleh kaum fakir miskin. Karena mereka butuh biaya, butuh makan, butuh pakaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara amal saleh yang paling disukai Allah pada hari itu adalah berpuasa dan berperang fi sabilillah. Semoga khotbah yang sangat singkat ini membawa kita mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai nabi, penghulu para nabi dan rasul yang memiliki komitmen agama yang kuat, memiliki perspektif Islam masa ke depan, dan akhirnya hari ini kita nikmati. Salah seorang ulama yang bernama Abu Qatadah
Dalam sebuah hadisnya berbunyi, adakah dosa-dosa yang bisa dihapus? Jawabannya ada. Dosa apa ya Syekh? Abu Qatadah menjawab, adalah dosa-dosa kecil. Karena itu, kita dianjurkan bertakbir, bertahmid menjelang datangnya hari raya kurban ini. Semoga takbir kita membawa maghfirah kepada kita semua, terutama keselamatan bangsa dan negara. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di penghujung khutbah Jumat ini saya ingin berwasiat kepada kita semua. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah, berlaku ikhlas dalam agamanya, selalu bergantung kepada Allah, selalu berzikir dan bersyukur kepadanya, agar Allah menulis pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan berzikir serta bersyukur, agar kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Sebaliknya, kita selalu mengingat perkembangan waktu demi waktu merupakan tanda kekurangan usia kita. Kita berarti tanda-tanda dekatnya kepergian kita. Semoga kepergian kita di alam sana, kita akan dihimpun oleh galian lubang kubur yang sangat kecil. Bisa dibayangkan, begitu harta dan sahabat serta amal mengantar kita sampai masuk di lahat, begitu harta dan tetangga pulang, bisa dibayangkan ada apa gerangan di alam kubur kita semua. Semoga khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita songsong hari raya Idul Kurban sebagai tanda kesyukuran dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wasiqil hakim. Wa qul rabbaghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wa ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum ya bi taqwallah waskuruhu alamu Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna
mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa annal bala wal falwalba wal fahsyai wal munkar wal baqi wasyubul muhtalibit wasadadil mihan ma dahara minha wa ma batan min baladina hassa wa min bulana muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaqu bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.